warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan hari ini. Sebenarnya presentasi tugas itu akan saya kemukakan mengenai hasil tugas itu. Ya tidak semua, beberapa akan saya kemukakan, kemudian ada nanti yang menanggapi, dan akan dilanjutkan di my class ini mengenai tugas dan mengenai analisa data. Nah, salah satu di antara analisa data adalah analisis kualitatif. Jadi masih banyak lagi analisa kuantitatif. Ini analisa kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk penelitian kualitatif, dan data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data-data tidak dicirikan oleh nomor, tetapi bentuk teks atau visual atau lisan atau wawancara, gitu ya. Lisan atau wawancara itu data-data yang dianalisa. Data kualitatif diperoleh dari pengumpulan data yang tidak distandarisasi sehingga perlu mengklasifikasi dan dianalisis melalui konseptualisasi. Jadi tidak mempunyai bobot nomor, gitu ya. Analisa data kualitatif merupakan proses melakukan penyusunan data untuk diubah menjadi hasil penelitian. Jadi bukan angka, bukan jumlah, bukan kuantitatif, tetapi kualitatif. Ini merupakan proses melakukan penyusunan data untuk diubah menjadi hasil penelitian. Jadi ya interpretasi, gitu ya. Dalam analisa data kualitatif tersebut tidak terlalu memerlukan formula atau resep ataupun aturan khusus, tetapi tergantung pada hal-hal tertentu. Misalnya keterampilan seseorang di mengolah data tentang informasi kemudian disimpulkan, atau keluasan pengetahuan mengenai jawaban, tidak sekali dua kali, itu 4 kali, tetapi sudah merupakan data-data kualitatif. Ya, misalnya penelitian kualitatif juga banyak sekali. Untuk itu juga banyak, bukan pertimbangan beberapa kali, tetapi mengenai aspirasinya, itu kan dibutuhkan. Itu pengalaman atau wawasan dan keinginan terus bekerja dan belajar melakukan analisis yang sifatnya kualitatif. Nah, coba diterapkan. Bentuk kualitatif biasanya berfokus kepada narasi atau cerita atau proposisi, gambaran visual. Ya, bisa juga penafsiran atau interpretasi mengenai penjelasan dari secara ekspresif dari jawaban atau dari data. Data kualitatif biasanya juga digunakan dalam penelitian eksploratif dan seringkali menggunakan sampel kecil. Nah, misalnya kepala negara, tokoh politik, misalnya, memiliki daftar pertanyaan yang jangkauannya luas dan dianalisis dengan interpretasi subjektif. Meskipun tidak ada formula dan aturan khusus dalam melakukan analisis kualitatif, prosesnya biasanya dimulai dengan mempelajari seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, seperti menggunakan metode pengumpulan data itu wawancara. Wawancara itu kan berapa jam kemudian bisa dinarasikan, atau observasi, melihat observasi tentang kerumunan, misalnya observasi tentang
pembakaran, observasi tentang ekstremis, gerakan-gerakan radikal, misalnya. Dokumen pribadi bisa ada foto-foto, ya, dokumen resmi bisa juga ada video dari apa gitu, atau gambar atau rekaman atau liputan dari berbagai media. Analisis kualitatif merupakan analisis yang berdasar pada hubungan semantik antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya adalah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel sehingga dapat menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Jadi kalau tadi tentang umur dan pendidikan tinggi itu maka pernikahannya semakin tinggi, nah itu hipotesis, itu dirumuskan dalam penelitian. Hubungan semantik antar variabel sangat penting karena dalam analisis kualitatif peneliti tidak menggunakan angka seperti data analisis kuantitatif. Jadi seperti etika bangsa Eropa dan Asia tadi, itu kan tidak angka. Tujuan utama metode analisis kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan punya makna. Komponen dari analisa data kualitatif terdiri mengolah data, mencari dan menyusun ide-ide atau konsep-konsep, menyusun tema yang ada dalam data, memastikan reliabilitas dan validitas analisis data dan hasil, mendapatkan penjelasan yang mungkin masuk akal. Bahkan yang tidak masuk akal tidak mungkin masuk akal. Mendapat gambaran keseluruhan dari hasil analisis. Dengan demikian, untuk melakukan analisis kualitatif ada 3 hal yang dilakukan, yaitu membuat kesimpulan makna, mengkategorikan makna, kemudian menstruktur makna menggunakan narasi. Itu untuk melakukan analisis data itu yang dilakukan. Ya, dicoba meskipun kecil atau sedikit dicoba, kemudian di analisa datanya dari kecil tadi melalui data kualitatif. Demikian untuk kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.